Shalom Bapak Ibu dan para pemuda gereja yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini Sabtu 29 Januari 2022, saya Pendeta Nus Liur bersama dengan Ibu Nana Liur mengajak kita semua untuk bersatu bersama dengan metode 4M. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau beri. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, dan biarlah Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat mentaatinya dan menghidupi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Haleluya, amin. Ayat firman Tuhan yang kita pakai hari ini ialah Nehemia 8 ayat 10 dengan tema sikap menghormati firman Tuhan, yaitu mendengar dan berubah. Nehemia 8 ayat 10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Nah, ada sejumlah pertanyaan untuk kita renungkan. Apa yang dikatakan oleh Nehemia, Imam Esra, dan orang-orang Lewi kepada umat Israel? Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Pertanyaan berikut, apa respons umat terhadap pengajaran firman yang mereka dengar saat itu? Semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Nah, dalam ayat-ayat sebelumnya kita sudah mendengar bahwa umat memiliki kerinduan untuk mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Mereka dengan penuh perhatian mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu sambil berdiri. Mereka berseru, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai tanah. Dan dalam bacaan hari ini dikatakan semua orang itu menangis ketika mendengar firman Tuhan. Apa yang ditampilkan umat dalam pembacaan ini sepanjang minggu ini adalah suatu respons bahwa mereka sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, dan firman itu begitu menyentuh hati mereka sehingga mereka menangis dalam penyesalan dosa. Artinya apa? Ketika mereka mendengar dan menerima firman, mereka mengalami perjumpaan dengan kasih, kuasa, dan kebenaran Allah yang memerdekakan mereka. Oleh sebab itu, para pemimpin memerintahkan mereka untuk bersuka cita karena perjumpaan dengan Tuhan. Tapi tidak cukup kita hanya mendengar firman Tuhan dan menyesal. Kita juga harus punya komitmen untuk merenungkan, melakukan, membagikan firman Tuhan itu dengan setia agar terjadi perubahan permanen dalam hidup kita. Kalau kita baca lagi ayat selanjutnya dalam Nehemia pasal 8 ini, dalam ayat 14 dikatakan bahwa kepala-kepala kaum keluarga, para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra ahli kitab itu. Mereka menelaah, menyelidiki lebih dalam, merenungkan kalimat-kalimat Taurat itu. Di ayat 15 kita baca mereka mendapati dalam kitab Taurat itu bahwa orang Israel harus merayakan hari raya pondok daun yang sejak zaman Yosua sampai hari itu tidak pernah mereka lakukan. Kira-kira 1000 tahun. Artinya mereka bersedia untuk melakukan firman Tuhan yang telah mereka baca dan renungkan. Dan selanjutnya perintah Tuhan itu mereka umumkan atau bagikan di semua kota dan di Yerusalem untuk dilakukan. Nah, kalau kita ringkas, Nehemia pasal 8 ini mengajarkan sikap yang benar dalam menghormati firman Tuhan, sekaligus metode yang dapat kita praktekkan agar mengalami perubahan permanen dalam hidup kita, ya Pak.
yang selama ini kita kenal dengan 4M. Menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman. Ya benar, kita percaya firman Allah itu sangat berkuasa karena firman itu adalah Allah sendiri. Tapi juga ada bagian yang harus kita lakukan sebagai tanda kita menghormati firman, yaitu kita menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan setiap hari dalam hidup kita. Ketika kita lakukan dengan setia, maka perubahan pasti terjadi. Karakter kita semakin bertumbuh serupa karakter Kristus. Hidup kita akan semakin kuat dan sehat karena dibangun di atas fondasi firman Tuhan. Wah, luar biasa firman Tuhan hari ini. Mami akan terus menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup Mami yang mengendalikan pola pikir, pola rasa, pola komunikasi, dan pola tindak Mami. Mami akan terus tekun dan setia menyediakan waktu untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan setiap hari dalam hidup Mami. Kiranya Roh Kudus memampukan Mami untuk melakukannya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita lakukan komitmen kita dan terus hidupi firman Tuhan yang menguatkan kita, yang juga berkuasa mengubah kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami agar lebih sungguh-sungguh hidup di dalam firman sebagai tanda kami menghormati Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tuhan tolong kami untuk menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kami, dan Roh Kudus memampukan kami agar kami dengan rendah hati menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dengan tekun dan setia. Kiranya orang-orang yang mendengar Sabtu Teduh hari ini juga ikut mengambil komitmen untuk terus menghormati dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari, sehingga karakter Kristus menjadi nyata melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.